Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik peserta kelas online dari Primagama Teguh dan Sukun. Di sini ada Kak Buyung. Hari ini kita bahas IPA ya. Ini kelas 4. Oke, yang pertama hari ini kita review sedikit dari materi yang kemarin. Jadi supaya nggak lupa, kan pasti di rumah ini banyak yang rebahan-rebahan ini, kaum-kaum rebahan ya. Nah, review dulu sedikit. Yang pertama, untuk IPA yang kita bahas adalah bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Nih, apa aja sih? Nah, ini ada peta konsepnya di sini, yaitu yang pertama kita bahas yang tumbuhan dulu. Loh, tumbuhan itu ada tubuhnya, tak Mas? Ada telinganya ya, enggak ada. Oke, kalau tumbuhan itu bagian tubuhnya eh, paling tidak ada dua bagian utama kelompoknya, yaitu yang di dalam tanah atau kita sebutnya bagian akar, sama yang di atas tanah atau di permukaan, namanya sistem pucuk. Oke, nanti kita bahas bagian tumbuhan, bagiannya sama fungsinya, lalu manfaatnya, sama daur hidupnya. Oke, nanti setelah yang tumbuhan kita bahas tentang hewannya, baru kita gantian hewan. Oke, hewan juga sama, ada bagian tubuh hewannya, lalu ada kegunaannya, fungsinya, kan pasti banyak nih fungsinya hewan bagi manusia. Contohnya apa yang kalau kalian ingat? Ya, misalnya contohnya kalau hewan itu, yang sarapan pagi biasanya makan telur ceplok. Nah, itu kan dari hewan, dari ayam, telur ayam, lalu sarapannya sambil minum susu. Nah, itu kan kegunaan hewan bagi manusia. Oke, lanjutnya yang terakhir nanti kita bahas habitat. Habitat itu apa? Masih ingat? Habitat itu lingkungan tempat hidupnya hewan tersebut. Kalau habitatnya ikan, pasti di air, ya. Nggak mungkin di lapangan sepak bola. Kalau habitatnya gajah, secara alami, gajah itu hidupnya di hutan. Oke? Maaf ini Halo? Nah, ini oke. dengan Kak siapa? Oh, dengan Kak Buyung, Bapak. Buyung. Iya. Wah, semangat sekali ya. Wah, kok nggak ada fotonya ini? Kenapa ini? Masih belum mandi mungkin ya? Halo. Oh ya. Oke, bisa dilanjut ya. Oke, yuk lanjut dulu yuk. Oke, tadi sudah disampaikan sedikit. Yang mau kita bahas pertama adalah bagian fungsi dari tumbuhan. Kita singkat-singkat aja ya bahasnya, karena ini sifatnya review, biar nggak lupa. Oke, yang pertama yaitu bagian tumbuhan. Otomatis geser ya gambarnya ini. Nah, tadi seperti Kak Buyung sampaikan, secara umum bagian tumbuhan itu ada dua bagian, yang di bawah permukaan, yaitu bagian akar, lalu yang di atas permukaan sistem pucuk. Loh Kak, apakah selalu di tanah? Ada kok yang di ini hidup di air, contohnya apa tanaman yang ada di air? Nah, misalnya eceng gondok. Terus yang suka sayur-sayur, nah sayur kangkung, kangkung itu banyak yang ditanam atau eh, dipelihara di aliran air. Jadi sistem akarnya ya Kak, bukan di bawah tanah tapi di bawah permukaan air. Oke. Akar primer ya, di sini ada keterangan akar primer, berarti akar yang utama, di mana yang tumbuh pertama kali ketika eh, ketika tanaman itu masih berupa tanaman baru, maka yang tumbuh pertama adalah akar primer ini. Nanti seiring berkembangnya tumbuhan, tumbuh akar-akar sekunder supaya penyerapannya lebih banyak, penyerapan air dan zat hara atau nutrisi dari tanah maupun air tempat tumbuhan tersebut tinggal. Oke, lalu tumbuh ke atas itu ada batang dan juga daun. Oke, dua bagian ini yang terutama untuk tumbuh kembangnya sebuah tanaman. Batang itu adalah sebagai penopang dan juga
saluran distribusi utama. Nah, kalau manusia ada pembuluh darah, ada tulang belakang supaya bisa tegak. Kalau di tumbuhan ini ada batang. Oke, lalu daun. Nah, daun ini dapurnya tanaman. Duh, emang tanamannya masak? Oh iya masak. Kalau nggak masak nggak bisa makan nanti. Oke ya. Masaknya gimana? Nah, nanti kita bahas lagi. Oke. Pasti ingat namanya fotosintesis. Oke. Fotosintesis. Nah, foto itu dari kata cahaya. Sintesis itu adalah proses pembuatan makanan. Oke, foto cahaya dari apa? Berarti cahaya matahari. Oh, halo. Ini siapa ini? Dava, Kadek Dava. Halo. Halo. Hai. Gantengnya. Oke. Ya, oke. Halo. Nah, ini kita bahas review ya tentang tumbuhan, bagian-bagiannya sedikit. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak bagian-bagian tumbuhan sama fungsinya? Nah, oke. Ya. Oke, lanjut ya. Diulang lagi. Nah, fotosintesis yaitu proses pembuatan makanan. Kalau di tumbuhan itu biasanya secara umum ada di daun, tapi bisa di mana saja. Yang ada apanya? Ada klorofil. Oke, oh nggak jelas ya tulisannya, nggak ketebelin. Klorofil. Nama lainnya klorofil. Klorofil apa? Zat Ayo tuh aku main. hijau daun. Kenapa? Tadi nak main ganti main. Oke, nah udah pakai headset nih, pasti sudah jelas ya guys, suaranya Kak Buyung ya. Gimana main ini? Oke, nah pokoknya selama di bagian tumbuhan itu ada klorofil, maka bisa melakukan proses fotosintesis dibantu oleh cahaya matahari. Sip. Nah, apa yang dihasilkan? Coba masih ingat nggak yang dihasilkan dari fotosintesis? Menumbuhkan pohon. Tuh, yang anu. Oh, itu nanti kalau sudah dapat sertisi. Tapi kalau yang dihasilkan fotosintesis apa yang dirubah? Ada karbon dioksida. Terus nanti jadinya? Jadinya karbon dioksida jadinya Nah ini tada, kelihatan ya? Oke, nah kelihatan. Ya, fotosintesis itu kalau di tumbuhan karbon dioksida yang ada di udara itu diambil, terus kan H2O ini adalah air. Nah, air. Airnya dapat dari mana? Dari akar. Ya kan, akar kan ngambil dari tanah, dapat air. Nanti karbon dioksidanya dari udara. Oke. Nah, kalau sudah dibantu oleh cahaya matahari, berubah menjadi oksigen dan karbohidrat. Oksigen buat apa? Buat manusia untuk bernafas. Makanya kalau kalau banyak pohon itu bisa mengurangi polusi. Karena apa? CO2 ini kan polusi. Ya kan? Diambil oleh tumbuhan, diubah menjadi oksigen supaya bisa dibuat manusia dan makhluk lain bernafas. Nah, gitu. Makanya kalau tanam banyak pohon itu bisa mengurangi polusi karena pohonnya mengambil polusi dari
darah. Nah, oksigennya dikeluarkan untuk makhluk sekitar, karbohidratnya diambil oleh tumbuhan itu sendiri untuk tumbuh supaya jadi besar. Itu ceritanya begitu. Sudah ingat belum, Dava? Ya, ada yang mau tanyain dulu fotosintesisnya. Ada yang mau ditanyain, Kak? Enggak. Oke, lanjut. 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 Oke, lanjut. Nah, tadi baru sampai di batang sama daun. Lalu ada bunga dan buah. Yang mana yang duluan, bunga atau buah dulu yang di tumbuhan? Buah. Oh, bunga dulu. Harus ada bunga dulu supaya bisa jadi buah. Buah. Namanya proses apa? Kalau dari bunga menjadi buah? Fotosintesis. Oh, fotosintesis tadi yang bikin ini, yang bikin apa? Yang bikin oksigen. Kalau bunga menjadi buah, prosesnya namanya apa? Oke, nah yuk. Kalau bunga, ada serbuk sari dan putih. Iya, ya kan? Serbuk sari dan putih. Ini adalah alat untuk berkembang biaknya bunga. Gitu. Kalau ayam kan bertelur supaya jadi ayam yang baru, supaya jadi anak ayam bertelur. Nah, kalau bunga tanaman itu supaya jadi tanaman yang baru, maka perlu buah. Nah, prosesnya serbuk sari plus putih ini nanti menjadi buah. Prosesnya namanya apa? Prosesnya namanya penyerbukan. Gitu. Penyerbukan. Iya, penyerbukan. Gitu ya. Kenapa penyerbukan? Ya namanya serbuk sari. Nanti jadi buah. Jadi ada bunga dulu. Nah, prosesnya diulang lagi dari sini. Tumbuhan kan ngambil dari tanah. Oke. Habis itu ada karbon dioksida. Proses fotosintesis jadi tujuannya untuk manusia sama lain, karbohidratnya disimpan buat tumbuhnya tanaman. Nah, kalau karbohidratnya sudah banyak, zat gizinya sudah banyak, maka dia membentuk bunga. Bunganya itu terdiri dari serbuk sari dan putih. Nanti dibantu proses penyerbukan jadi buah. Pernah makan rambutan? Pernah makan rambutan nggak? Nggak pernah. Nggak suka. Nggak suka. Yang suka buah apa? Apel. 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 Oleh-oleh dari sini aku suka. Nah, kalau apel kan di tengahnya apel itu, kalau di tengahnya apel biasanya kan itu misalnya ini apelnya gitu. Nah, misalnya ini apelnya. Biasanya kan di tengahnya ada yang kayak gini kan. Terus ada bijinya gitu. Ya. Nah, bijinya ini yang coklat itu. Nah, ini biji apel. Itu kan biasanya kan ada biji yang coklat itu. Nah, ini nanti fungsinya untuk beberapa tanaman atau beberapa buah, biji ini bisa ditanam lagi. Tuh. Pernah nyoba ini? Kalau di sekolah sudah pernah nanam ini kacang hijau yang jadi kecambah? Nggak pernah nanam di sekolah, kagak dibolehin. Oh iya, mungkin itu di rumah coba sama ayah sama bunda bikin itu percobaan dari kacang hijau, taruh di kapas yang basah, nanti lama-lama tumbuh. Gitu ya. Oke, jadi buah nanti fungsinya adalah untuk
menjadi tanaman baru. Oke. Ya. Oke. Jadi tadi yang mana duluan, bunga atau buah dulu? Tadi gimana? Bunga atau buah? Bunga dulu. Ada penyerbukan, baru jadi buah. Buahnya nanti kalau ada bijinya bisa ditanam jadi tanaman Baru. Oke, sip. Nah, lanjut. Lanjut. Oke, siap. Oke, nah ini. Jadi ada, ini singkat aja ya. Akar. Nah, akar itu ada macam-macam. Ada akar serabut, sama akar tunggang. Serabut itu kayak gimana? Yang akarnya halus kayak rambut gitu. Nyabang-nyabangnya banyak. Kalau akar tunggang itu yang kayak gini. Ini akar tunggang. Ini contohnya akar tunggang. Nah, ada satu besar sampai ke bawah, nanti nyabang-nyabang. Nah, kalau yang serabut kayak ini, padi kelihatan nggak? Itu nggak ini. Jadi kayak ini, misalnya ini tanaman padinya. Nah, misalnya ini tanaman rumputnya. Nah, akarnya gini aja. Nah, ini namanya akar serabut kayak gini modelnya. Misalnya rumput. Tanaman rumput. Rumputnya kok merah? Harusnya pakai spidol hijau ya. Nggak apa-apa deh. Lanjut. Nah, ini namanya akar serabut. Kalau akar tunggang, misalnya ini tanamannya, terus di sini ada akarnya sedikit. Nah, ada yang gedenya gini. Nah, ini akar tunggang. Serabut. Oke. Nah, oke, kelihatan ya. Oke, ini akar tunggang, ini akar serabut. Akar serabut. Serabut. Nah, kita lihat dulu. Next. Nah, fungsinya akar. Akar memiliki fungsi menopang batang agar dapat berdiri. Ya. Nah, sama kayak manusia. Kalau akar itu kan paling di bawah sendiri. Jadi kalau nggak ada kakinya, ya bisa rubuh. Jadi akar itu karena tadi kan akarnya masuk ke tanah kayak gini. Nah, masuk ke tanah kayak gini kan. Nah, kalau nggak ada ini, jadi tanamannya gampang roboh. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua yaitu menyerap air. Nah, tapi kan airnya dari akar kan, airnya yang fotosintesis tadi dari akar. Ambilnya dari tanah kan, kalau air itu, gitu. Lalu sebagai cadangan makanan. Tuh, maksudnya gimana Mas? Ya tadi yang fotosintesis tadi, ini kan cadangan makanan. Jadi kalau misalnya hasil fotosintesisnya karbohidratnya sudah banyak atau zat gizinya yang lain sudah banyak, nutrisinya sudah banyak, disimpan di akar. Contohnya, pernah makan wortel? Tahu bentuknya wortel ya? Kalau wortel kan bentuknya gini. Nah, ini kalau ini pakai merah cocok ini. Nah, wortel kan bentuknya gini. Wortel kan bentuknya gini. Nah, terus ada. Nah, kalau yang biasanya mama atau bundanya beli kan sudah potong. Sebetulnya ada daunnya di atasnya gini. Nah, ini kalau ditanam di tanah, nah ini
posisinya begini, ini tanahnya. Nah, ini tanahnya kalau ditanam. Tuh. Nah, ini sebetulnya banyak akar di sini. Jadi wortel itu yang dimakan sama Dava biasanya, dimakan sama Abu Adit, itu adalah sebetulnya adalah akar. Akar yang menggembung karena dijadikan cadangan makanan. Nah, kalau yang dijual di ibu-ibu yang jual tukang sayur itu, nah itu akarnya udah dibersihin, terus daunnya udah dipotong. Jadi ini adalah cadangan akar makanan. Ya. Apalagi contohnya yang jadi cadangan makanan? Singkong. Nah, betul, sip, singkong. Singkong itu adalah di akar juga. Singkong bisa jadi makanan apa? Kalau diolah contohnya, selain singkong goreng sama singkong rebus. Keripik. Keripik, betul. Pernah makan tape? Tape singkong pernah makan? Enggak. Pernah makan tape singkong. Coba sekali. Oke, lanjut ya. Oke. Ada alat pernafasan khusus. Berarti tumbuhan itu bernafas ya? Iya. Tumbuhan itu pasti bernafas karena salah satu ciri-ciri makhluk hidup apa? Contohnya. Ciri-ciri makhluk hidup bernafas. Oke. Nah, kalau tumbuhan itu secara umum bernafasnya di mana? Beringin. Di mana tumbuhan bernafas? Di Beringin. daun. Di daun. Nah, tumbuhan itu bernafasnya di daun, yaitu di bagian stomata. Stomata itu nama lainnya adalah mulut daun. Mulut daun. Ya. Nah, tadi yang karbon dioksida itu kan gas. Nah, jadi masuknya karbon dioksida yang tadi. Masuknya karbon dioksida. Karbon dioksida ini masuknya dihirupnya dari udara itu lewat stomata masuknya. Nanti oksigennya juga dikeluarkan lewat stomata. Gitu. Nah, loh Mas tadi apa Kak Buyung yang ini gimana maksudnya? Alat pernapasan khusus ini. Ya, contohnya mangrove. Mangrove itu apa sih? Pohon bakau. Pohon bakau. Mangrove itu pohon bakau. Bakau. Di mana? Pernah lihat? Rumah aku yang dulu itu dekat sama pariwisata hutan bakau. Oh iya, berarti tahu ya, sering tahu ya. Kalau itu kan dari tanah keluar akar-akar gitu kan? Ya kan? Kalau di pohon bakau dari tanahnya keluar akar-akar gitu kan? Ke atas gitu. Dari tanahnya. Kalau misalnya, nah itu tujuannya karena apa? Karena di daerah pantai itu kan lebih banyak airnya sehingga dia butuh bantuan untuk bernafas. Jadi pakainya akar nafas. Beringin juga pernah ke alun-alun Malang? Nah, beringin ini yang di alun-alun Malang. Enggak pernah. Aku pendatang di sini. Oh, ya. Nah, aku pendatang. Oh, pendatang. Ya, main-main. Nah, kayak ini. Nah, ini contohnya. Tuh. Nah, kayak gini. Ini pohon beringin kurang lebih kayak gini. Pohonnya yang gede banget terus ada akar-akarnya kecil yang keluar dari atas ini.
Ini namanya akar gantung. Nah, ini untuk di pohon beringin fungsinya juga untuk bernafas. Gitu. Karena dengan ukuran dia yang besar, maka dia membutuhkan banyak oksigen maupun karbon dioksida dari udara sehingga dibantu oleh adanya akar ini. Gitu. Gede banget kan? Gitu. Oke. Nah, ini masuk di jenis-jenis akar. Ada akar gantung, akar pelekat. Nah, pernah lihat tanaman yang itu, yang tumbuhnya nempel di dinding, menjalar-jalar gitu? Nah, itu adalah akar pelekat ini fungsinya. Ya. Wah, ada yang baru lagi nih. Halo, halo, selamat datang. Galaxy Tab A. Nah, ini siapa ini? Halo. Ya, kita lagi bahas fungsi di bagian-bagian tumbuhan. Tadi sudah kita masih bahas di akar, nanti kita lanjut ke batang sama daun dan bunga juga buah. Oke? Oke. Titan. Titan. Oh, halo Titan. Halo. Nah, ini Kak Buyung. Kenalan dulu ya. Halo, kenalan dulu sama Kak Buyung. Halo. Titan sehat? Apa kabar? Oh iya. Ya, oke. Daf. Titan. Daf arwah. Ono sing jenenge alhamdulillah. Syukurillah. Lo ono jenenge alhamdulillah wa syukurillah. Ya, iya kan harus alhamdulillah semuanya masih sehat-sehat. Oke, halo Titan. Oke. Hai. Hai. Ya, ini sama Kak Buyung. Anterin aku. Oke, ada siapa lagi tuh? Oh, Novan nggak jadi. Oke. Nah, oke. Ini Kak Buyung ya. Oke. Jadi jenis-jenis akar ada akar gantung. Nah, tadi yang gantung-gantung kayak di pohon beringin, kayak di gambar ini. Nah, ini akar gantung namanya. Oke. Gantung. Akar gantung. Karena gantung-gantung tuh. Bukan buat gelantungan ya. Kayak di film Tarzan itu. Oke, lalu ada akar pelekat. Nah, akar pelekat ini kalau di tanaman sirih atau tanaman yang biasanya nempel di dinding atau nempel di pohon. Nah, ini tanaman kecil-kecil kayak gini ya. Kayak daun sirih ini. Nah, kan tumbuhnya menempel di pohon. Oke. Lalu ada akar isap. Akar isap berarti fungsinya untuk menghisap makanan. Nah, tapi dari mana? Nah, biasanya dari tumbuhan induk. Nah, contohnya kalau benalu. Benalu itu tanaman parasit. Parasit itu apa, Mas? Parasit itu yang numpang terus ngambil makanan dari tanamannya ditumpangi. Nah, di dari tumbuhan inang. Jadi kayak benalu. Itu. Pernah lihat ini? Tumbuhan tali putri? Tidak pernah. Ini paling tahu tapi nggak tahu kalau itu tali putri ya. Tali putri itu biasanya kalau di tanaman yang agak pendek-pendek, biasanya buat di pagarnya rumah, itu tali putri itu warnanya kayak ini rambut induk, kayak rambut warna kuning. Pernah nggak lihat ada tanaman gitu? Saya ini tanamannya banyak panjang gitu ya. Tanamannya ini di pagarnya orang gitu. Terus di sini ada banyak kayak rambut-rambut warna kuning gitu. Nah, lihat ya? Ada rambut-rambut warna kuning kayak Indomie yang belum dimasak gitu. Pernah lihat ya di atasnya? Nah, itu namanya tali putri. Nah, tali putri itu
menghisap makanan dari tanaman hijau yang ditempati. Jadi dia merugikan. Nah, itu dia pakai akar isap. Jadi ngambil zat makanannya dari tanaman itu tadi. Oke. Yang terakhir akar tunjang. Enggak. Ya. Jadi untuk Kak di Benalu itu ada akar yang tumbuh di bawah, di daerah berair seperti rawa-rawa atau di pantai. Nah, kayak dekat rumahnya Dava yang lama itu. Oke. Fungsinya untuk penguat. Kalau di pantai kan kena ombak itu pasti nanti tanamannya kalau nggak kuat akan roboh. Makanya dia menggunakan akar tunjang. Oke. Batang. Nah, tadi fungsi batang adalah salah satu fungsi batang adalah menyalurkan. Menyalurkan apa? Kalau dari bawah, dari akar berarti menyalurkan air dan zat mineral dari dalam tanah. Oke, nah fungsi batang. Fungsi batang yaitu menyalurkan nutrisi dan air dari akar atau tanah ke daun. Tuh, kenapa ke daun? Ayo, tadi daun fungsinya apa tadi? Fungsi batang menyalurkan nutrisi dan air ke daun. Ada proses apa di daun tadi? Fotosintesis, betul. Oke. Ya, tadi siapa? Titan ya? Kita tadi belum sempat join waktu yang fotosintesis ya. Nah, jadi yang proses fotosintesis itu adanya di daun, ya. Diulang lagi nggak apa-apa ya. Jadi mengambil karbon dioksida atau CO2 dari udara, lalu air dari tanah tadi yang disalurkan oleh batang. Lalu dibantu cahaya matahari jadi oksigen dan karbohidrat atau zat gizi. Oksigennya berguna untuk makhluk hidup, karbohidratnya dipakai sendiri oleh tanaman. Gitu. Oke, buat makanannya tanaman, ya. Gitu. Nah, kalau sudah jadi karbohidrat gimana? Masa ngumpul di daun toh? Ayo, gimana? Karbohidratnya ngumpul di daun toh apa enggak? Atau disalurin? Disalurin. Lewat mana? Hah? Lewat mana nyalurinnya? Daun. Nah, jadi fungsi kedua dari batang adalah selain mengambil ini tadi, ini kan untuk proses fotosintesis. Nah, hasil dari fotosintesis juga disalurkan oleh batang. Jadi menyalurkan hasil fotosintesis itu ke seluruh bagian tanaman. Oke, ke seluruh bagian tanaman. Nah, berarti kalau ke akar ya akarnya tambah panjang. Gitu. Akarnya tambah panjang nanti supaya bisa mengambil air ke dalam tanah yang lebih jauh lagi. Kalau ke daun nanti tumbuh pucuk-pucuk daun baru supaya daunnya lebih banyak. Kalau ke
ujung batang, nah batangnya bisa jadi tambah besar dan tambah tinggi, gitu. Kalau untuk ke bunga nanti bisa jadi bunga, lalu bisa jadi buah, gitu. Buah. Oke. Yang ketiga sudah jelas. Menegakkan tumbuhnya tanaman, gitu. Atau supaya bisa menjangkau daerah yang lebih jauh. Misalnya kalau di hutan, nah di hutan itu kan banyak tanaman yang tinggi-tinggi. Nah kalau tanamannya baru tumbuh, supaya dia bisa mendapatkan sinar matahari, maka dia harus lebih tinggi juga kan, biar nggak tertutup oleh pohon yang lain, gitu. Oke. Nah kalau misalnya tadi yang pohon daun sirih misalnya. Daun sirih misalnya ini di teras rumahnya Titan. Teras rumahnya Titan. Nah, ini pintu rumahnya. Nah, ini terasnya. Nah, misalnya daun sirihnya tumbuhnya di sini. Nah, maka dia akan menempel di dinding. Nah, ini dia akan menempel di dinding. Nah, ini batangnya dia merambat. Ini potnya misalnya. Nah, dia akan merambat di dinding ini. Jadi biar bisa menjangkau daerah yang lebih tinggi supaya dapat sinar matahari yang lebih banyak. Ya. Oke, nah itu fungsi-fungsinya batang apa aja? Menyalurkan nutrisi dari air dan air dari akar ke daun. Ke daun. Nah, lalu kalau di daun sudah jadi habis fotosintesis, jadi nutrisi, jadi karbohidrat disalurkan ke seluruh bagian tanaman, ke daun, ke akar, ke batang, dan juga bunga. Lalu menegakkan tumbuhnya tanaman supaya bisa lebih tinggi atau lebih menjangkau daerah yang lebih jauh. Oke, itu fungsi-fungsinya batang, ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Titan ada yang mau ditanyain tadi? Mungkin fotosintesisnya kurang jelas karena baru join. Ada yang mau tanyain, Titan? Oke. Pak. Ya, mau tanya apa? Lagi. Kenapa? Kenapa, Dava? Dava mau tanya apa? Enggak. Sudah, oke, Kita lanjut ya. memang pintar dalam hal itu. Oh, Fotosintesis. oke. Akar sudah, batang sudah. Berarti habis ini apa? Dah? Daun. Daun, oke. Daun. Apa? Oh iya, Bilang. tadi jenisnya batang masih ini ya. Ada beberapa jenis batang. Lupa tadi. Ada batang basah. Batang basah ini biasanya ada rongga-rongganya terus dalamnya banyak air. Contohnya pisang. Pisang ini kalau kalau dibuka dalamnya itu rongga-rongga terus basah batangnya. Terus ada kalau sini ini kangkung. Nah, kangkung atau genjer itu dalamnya juga rongga dan basah. Eceng gondok. Lalu ada bentuknya yang batang rumput. Oke, setelah itu ada batang berkayu. Nah, ini yang sering kita lihat ya, yang misalnya dalam bentuk kayu.
batang berkayu ini ada zat yang atau bagian yang bernama kambium. Kambium. Jadi kambium ini nantinya akan membentuk kulit pohon atau kulit kayu. Pohon. Kulit kayu. Jadi misalnya kalau ini pernah lihat kayu ditebang atau pohon yang ditebang? Oh, pernah. Pernah. Nah, itu pasti kan dalamnya kayak ada lingkaran-lingkaran gitu kan? Yo. Ya, ada lingkaran-lingkaran gitu. Nah, misalnya ini kayak pohonnya yang ditebang. Nah, ini. Main. Nah, nanti di pinggirnya ada kulit kayunya gini kan? Nah, kayak gini. Ini bekasnya pohon yang ditebang biasanya. Makasih, Ma. Enak, Mu. Nah, biasanya di sini ada lingkar-lingkarannya lagi nanti di dalam. Nah, fungsinya kambium itu nanti membentuk supaya batangnya pohon ini tambah gede. Pohon kalau semakin tua umurnya kan pasti batangnya tambah besar kan, diameternya itu. Jadi mungkin tadinya segini jadi segini, lama-lama jadi segini, gitu kan?